Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marta Desi Putri Eskom dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SMK 2 Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Salam guru penggerak. Saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Rahmat Habibullah dan pengajar praktik Ibu Mimi Susanti. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Secara teori, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Praktek conversation coaching kali ini, saya menggunakan alur Tirta, di mana di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Elvita Mailasari sebagai coachnya. Deskripsi permasalahan yang akan dibahas adalah Ibu Elvita Mailasari, seorang guru SMP yang harusnya mengajar mata pelajaran matematika karena pelajaran ini adalah linier dengan ijazahnya untuk dimasukkan ke dalam dapodik. Namun beliau juga sering mengajar mata pelajaran lain. Tetapi saat ini beliau sangat butuh jam liniernya karena saat ini beliau butuh untuk pendaftaran ke dapodik. Setelah disampaikan ke Wakapur, namun pas awal tahun ajaran ini, ternyata Bu Elvita tetap hanya mendapatkan jam mulok. Ditambah lagi dengan sikap Bu Elvita, wakil kurikulumnya yang selalu menyalahkan Bu Elvita di setiap kegiatan, dan hal-hal ini membuat Bu Elvita sedih dan beranggapan bahwa ibu wakil kurikulumnya tidak suka terhadap Bu Elvita, dan ini yang menjadi beban sehingga membuat Bu Elvita murung dan tak bersemangat untuk datang ke sekolah. Adalah Assalamualaikum Bu Olah. Yalah lah mau nak nampak Bu Olah ya. Kemase Bu Olah. Desi cari-cari Bu Olah, lah desi pandang-pandang, desi cali-cali ya. Nampak Bu Olah. Desi penasaran. Baka Bu Olah kini. Waalaikumsalam Bu Desi. Yo mana Bu Desi? Agak apa stek, tak menghindiri stek gitu lah ya. Alhamdulillah kabar olah baik. Cuman dia nak nampak tu mungkin olah sibuk sendiri saya dulu gitu. Bu Desi, apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah, kalau kabar insyaAllah alhamdulillah sehat, badan sehat, insyaAllah kegiatan lancar. Nah, oh ya Bu Olah, sibuk Bu Olah hari ini? Enggak sibuk, kebetulan sedang istirahat sibuk. Kalau enggak Bu Olah enggak sibuk, Desi rasanya ingin bicara sama Bu Olah. Jadi Olah Desi pandang-pandang. Jadi tadi kebetulan kelihatan Bu Olah, langsung Desi sapa. Kalau Bu Olah enggak sibuk, kita boleh ngobrol Bu Olah? Ya boleh banget Bu. Pas Ada waktu Bu Olah kan? Ya, gayung basambut istilahnya Bu. Kebetulan Olah sebenarnya juga mencari yang nemu Bu Desi sebenarnya. Membicarakan permasalahan yang Olah hadapi gitu. Terima kasih Bu sudah memperhatikan Olah, sudah memahami kondisi dan ingin membantu Olah gitu. Iya, jadi memang Bu Desi akhir-akhir ini memperhatikan Bu Olah. Bu Olah agak terlihat murung, kurang bersemangat, suka menyendiri. Jadi pertanyaan bagi Bu Desi, Bu Olah ini kenapa ya? Kenapa? Makanya Bu Desi pengen bertemu dengan Bu Olah. Jadi
Kira-kira apa nih Bu Olah yang bisa Bu Desi bantu? Ya terima kasih ya Bu Desi sudah memfasilitasi Ola gitu. Ola sangat butuh sekali Bu Desi. Karena Ola di sini ingin mencari atau menemukan solusi dari masalah yang Ola hadapi. Terima kasih sekali Bu Desi memperhatikan Ola sehingga Ola gaya sambut tadi Bu Desi bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Ola. Jadi memang apa ya, satu perasaan kita ya, Bu Desi memperhatikan Bu Ola ini kenapa? Ternyata Bu Ola juga rasa-rasanya mana Bu Desi, mana Bu Desi. Artinya kita sama-sama memperhatikan, sama-sama peduli. Jadi memang seperti itulah ya kalau kita berteman, kita itu satu tubuh, satu terlihat sakit, anggota tubuh yang lainnya juga merasakan. Iya, betul sekali. Eh, Jadi apa namanya? eh, Lalu apa kira-kira yang bisa Desi bantu? Apakah Bu Ola mau menceritakan ke Desi apa sebenarnya sedang Bu Ola rasakan? Kenapa Bu Ola terlihat seperti itu, terlihat tidak bersemangat? Iya Bu, Ola masih bingung sebenarnya dengan diri Ola dulu. Kenapa Ola ada perasaan seperti itu sekarang gitu. Pikir-pikir juga kok kondisi Ola sekarang kayaknya merasakan ada yang tidak nyaman di diri Ola gitu Bu. Jadi Ola pengen tahu apa sih sebenarnya penyebabnya gitu Bu Desi. Jadi Ola butuh teman untuk bisa berbaginya gitu Bu. Hmm. Kenapa Bu Ola merasa tidak nyaman? Oh, Apa yang membuat Bu Ola merasa tidak nyaman di sekolah? ya, kebetulan sekarang ini Bu, yang membuat Ola tidak nyaman tuh ketika Ola datang ke sekolah gitu Bu. Padahal kan kita setiap hari, maksudnya kita sebagai guru dari Senin sampai Sabtu kan Ola sampai Sabtu tuh Bu datang ke sekolah. Sementara Ola selalu punya perasaan menjelang berangkat ke sekolah itu tidak nyaman. Ada suatu kekhawatiran, artinya tidak enjoy pergi sekolah. Biasa kan bersemangat gitu ya Bu. Sekarang tidak enjoy saja rasanya pergi ke sekolah itu gitu Bu, perasaannya. Seperti ada beban gitu ya, ada beban kalau kita mau melangkah ke sekolah itu ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kira-kira kenapa Bu Ola? Mau Bu Ola menceritakannya? Kenapa? Iya Bu, Ola mikir-mikir juga sih di rumah apa sih penyebabnya gitu. Tapi setelah rasa-rasakan betul, akhir-akhir ini gini, Ola tuh kurang fokus, tidak nyaman itu karena sepertinya ada teman Ola gitu, Ola inisialkan aja Bu Ani gitu ya Bu. Sepertinya tidak suka ke Ola gitu Bu. Padahal rasanya Ola berbuat seperti biasa aja, maksudnya yang normal-normal aja, tidak mengganggu juga ke beliau gitu, maksudnya tidak ikut campur urusan beliau atau apa gitu. Tapi kesannya Ola tuh ibu tuh tidak suka sama Ola gitu Bu. Nah, itu yang Ola rasakan sekarang gitu. Oh begitu. Jadi malas ke sekolah atau suka menyendiri atau seperti ada beban itu karena eh, overthinking ya terhadap Bu Ola menganggap Bu Ani ini nggak suka ke Bu Ola ya, jadi itu jadi beban ya. Tapi kira-kira tidak suka, kenapa ya Bu? Apa Uh, Bu Ola ceritakan lebih dalam lagi? Kenapa kok Bu Ola bisa berpikir seperti itu? Bu Ani nggak suka ke Bu Ola gitu. Kenapa kok bisa Bu Ola menangkapnya seperti itu? Iya Bu, Ola tuh maksudnya beberapa kali yang Ola lihat gitu ya, Ibu Ani selalu menilai salah, maksudnya apa yang Ola lakukan salahnya yang dilihat gitu. Maksudnya jadi apa yang Ola lakukan tuh salah aja nampak. Tidak pernah yang maksudnya oh kenapa Ola berbuat situ betul apresiasinya istilahnya eh, nggak diapresiasi juga nggak apa-apa tapi jangan disalahkan gitu kan. Kemudian apalagi di awal tahun ini kan Bu, Bu Ani tidak mau memprioritaskan jam PBM sekolah gitu Bu.
padahal sebelum libur gitu Ola sudah minta rancangan untuk jam PBM kami gitu kan, maksud jam Mm-mm. olah gitu kan Bu. Jadi sudah diminta tapi pas awal semester ini malah olah masih dikasih jam mulok, sementara jam mulok itu tidak linear dengan ijazah olah gitu kan Bu. Tapi Muani tetap aja masih memberikan jam mulok itu gitu kan, itu akhirnya akan mempersulit uh, olah nantinya dalam pengajuan dapodik untuk sertifikasi. Olah kan baru sertifikasi gitu Bu gitu. Jadi perasaan olah tuh gini, padahal ada loh solusinya tapi kok masih aja dikasih jam yang tidak linear dengan ijazah olah. Kalau dulu-dulu olah terima aja gitu, bukan jam yang mapel lain. Tapi sekarang masih tetap kan, jadi olahnya berpikir Mm-mm. Waninya tidak suka sama olah sehingga jam olah pun digitukan. Nah gitulah Bu. Jadi pemikirannya. Gitu. Oh begitu. Jadi sekarang bagaimana gitu? Apa namanya? Bagaimana Bu Ola? Apa yang apa namanya? Bagaimana caranya sekarang? Terus Bu Ola sudah mencoba bertanya nggak sama Bu Ani atau kok mencoba komunikasi nggak sama Bu Ani gitu? Kenapa? Ibu Ola juga bingung Bu, kenapa Bu Anies seperti itu gitu. Jadi kadang Ola mau apa meapakan ke beliau, kayaknya ada respon kurang kurang baik dari beliau gitu. Berarti uh, sekarang ini apa namanya? Kira-kira nih ya, kira-kira dari pertemuan kita ini, dari pembicaraan kita ini, uh, apa yang apa namanya? Menurut Bu Olah pembicaraan kita ini nanti tujuannya gimana? Apa yang Bu Olah harapkan dari pembicaraan kita ini Iya. untuk permasalahan Bu Olah? Iya Bu, jadi dengan Nola bisa bertemu Ibu, bercerita dengan Ibu, jadi Ola ingin mendapatkan solusi yang tepat agar apa Ola dapat menyelesaikan permasalahan jam pelajaran Ola itu dan menghilangkan perasaan yang tidak nyaman gitu Bu. Oh begitu. Jadi kalau seperti itu, uh, mudah-mudahan ya dari diskusi kita ini kita nanti bisa sedikit membantu Bu Ola untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ola rasakan, rasa ketidaknyamanan atau anggapan yang tadi terhadap Bu Ani tadi ya Bu Ola ya. Jadi kalau seperti itu Bu Ola, kira-kira apa yang menjadi hambatan di Bu Ola saat ini dari Eh, permasalahan ini, dari permasalahan Bu ya, Ola ini? jadi hambatannya itu mungkin karena beliau sudah senior gitu ya Bu. Jadi Ola merasa komunikasi dengan beliau itu tidak lancar gitu. Meskipun ada solusinya terkait uh, terkait jam pembelajaran Ola ini. Namun Ola tidak berani menyampaikannya dan takut mendapat respon yang kurang baik dari beliau karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Lalu bagaimana pendapat Bu Ola? Prioritas Bu Uh, Ola sekarang ini, apakah Bu Ola akan menerima saja pembagian jam yang sudah ada dengan mata pelajaran yang rasanya tidak linear? Tentu Bu Ola merasa tidak nyaman kan? Atau ada solusi atau rencana untuk menyelesaikannya atas permasalahan Bu Ola ini? Mungkin Ola akan mencoba menyelesaikannya, memperbaiki kondisi ini Bu. Uh, Mungkin akan Ola apa cari waktu yang tepat gitu untuk bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Hmm. Nah kalau seperti itu, eh, berarti berkomunikasi ya, itu salah satu cara Bu Ola mengatasi masalah tersebut ya, berkomunikasi gitu ya? Iya Bu, Kira uh, saya mmm, kan saya akan menemui Bu, Bu Ani, kemudian mencoba membicarakan hal ini, kemudian saya juga akan mengajak Bu Yanti karena solusinya saya bisa bertukar jam pelajaran dengan Bu Yanti Bu. Sebelumnya juga saya sudah akan diskusi juga sama Bapak Kepala Sekolah terkait persyaratan untuk masuk ke Dapodinya nanti Bu.
Oh begitu. Jadi, tapi Bu Ola, sebenarnya ini kan masalah yang mungkin, masalah dapodik dan, cerdik ini kan memang pembagian jam pelajaran memang masalah yang sudah, apa namanya, banyak juga dialami orang lain ya. Mhm. Seperti saya juga dulu pernah merasakan itu, di awal-awal sertifikasi kita juga, eee, kekurangan jam, berebutan jam, dan memang kadang-kadang ada perasaan yang kita diabaikan, orang ini diprioritaskan, kita dibelakangkan, memang seperti itu. Tapi, apakah Bu Yanti mau bertukar mata pelajaran, yang sesuai dengan background Bu Ola dan Bu Yantinya mengajar muluk? Apakah, beliau mau? Alhamdulillah Bu, beliau mau, karena beliau kan sudah terdaftar di Dapodik tuh jam pelajaran beliau. Kemudian jamnya itu sudah, cukup untuk, masuk Dapodi atau sertifikasi beliau, dan beliau memang artinya, Mmm. memang di lingkungan, dia tempat tinggal itu memang istilahnya jadi budokan buang gitu apa, jadi cocoklah apa, dengan pengalamannya untuk diajarkan di Mulok Oh, ini. iya iya iya, benar benar. Berarti kalau Mhm, memang beliau mau, alhamdulillah ya, mhm, bagus gitu pola, mhm, mhm. eee, memang bagus kalau begitu. Selanjutnya bagaimana nih, tindakan Bu Ola setelah ini? Setelah kita Iya. melakukan pembelajaran ini dan tadi kan sudah Bu Ola sampaikan, apa aja rencananya. Sekarang setelah kita lakukan pembicaraan ini kira-kira apa lagi, aksi Bu Ola nih, rencana Bu Ola? Mungkin saya akan, lanjut nyatunya berarti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bu Yanti membicarakan, solusi yang ada di apa, yang sudah diolah pikirkan. Kemudian baru setelah itu, setelah saya, olah bertemu dengan Bapak sama Bu Yanti, baru olah menemui Bu Ani untuk menyelesaikan masalah jam itu, gitu. Artinya kan udah, persetujuan dari Bu Yanti sudah, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga mengizinkan gitu. Jadi nanti baru olah cari waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan, Bu Ani, masalah jam atau mapel, pelajaran olah gitu, Bu. Oh, berarti itu tidak lanjut ya? Tidak lanjutnya Iya. bagaimana tadi tidak lanjutnya Bu Olah? Ola menemui kepala sekolah, Bu, kemudian sama Bu Mhm, Yanti gitu kan. ya, Apa udah mhm, oke tuh Bu Yanti sudah tukar mhm, jam, kepala sekolah iya juga sudah oke. Akhirnya iya baru Ola cari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Bu Ani, karena Ola kan selama ini merasa respon beliau kurang baik gitu. Tapi dengan solusi yang iya sudah iya ada iya, di tangan, Ola sampaikan ke mhm beliau, mhm. mudah-mudahan beliau bisa menerima gitu, Bu. Oh begitu. Bagus sekali ya Bu Olah ya, kita memang, harus seperti itu, kita harus berusaha, sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang ini. Karena memang permasalahan kita tentu saja kita yang mencari solusinya, Mhm. tapi kita, tentu berbagi dengan teman itu, juga baik. Untuk menemukan solusi yang terbaik gitu. Jadi jika Bu Ola memang mampu mendiskusikan ini, saya berharap ya, saya berharap Bu Ola mampu mendiskusikan ini dengan baik dengan, Bu Ani, Bu Ola ungkapkan saja apa permasalahannya, kepada Bu Ani, insya Allah nanti Bu Ani bisa memahami, dan akan berusaha memperbaiki pembagian jam sehingga, Bu Ola dapat terbantu sebagai persyaratan ke Dapodiknya ya Bu Ola ya? Iya. Iya Bu, terima kasih Bu bimbingannya. Jadi Ola semakin yakin dengan solusi ini, ya, apa yang harus Ola lakukan supaya masalah Ola bisa diatasi dengan segera. Jadi dengan bercerita dengan Ibu, terima kasih banyak sekali. Ola jadi nambah yakin, nambah kekuatan gitu Bu, untuk Iya bisa iya. menyelesaikannya nanti dengan Bu Ani. Iya Bu Ola, Bu Desi tahu nih, Bu Ola orang hebat, guru luar biasa. Bu Ola pasti bisa dan selalu semangat ya Bu Ola ya. Iya, terima kasih Bu Desi. Alhamdulillah. Ola izin pamit ya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ola. Sama-sama Bu. Nah, sekarang demikian video yang telah kami lakukan kegiatan coachingnya. Untuk refleksi diri, yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik yaitu komunikasi yang sudah berjalan lancar dan urutan coaching tirtanya yang sudah berurutan. Sedangkan yang masih perlu diperbaiki yaitu mengidentifikasi permasalahan dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang agak rancu atau
penggunaan tata bahasanya yang mungkin kurang jelas. Yang ketiga, yang dilakukan agar tetap dalam kondisi Prince adalah berbicara saat melakukan coaching harus konsentrasi penuh, mendengarkan dan tidak melakukan aktivitas lain selama proses coaching berlangsung. Sedangkan yang keempat, yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah sering berlatih dengan cara selalu mempraktekkan baik ke siswa, teman maupun dengan anggota keluarga, dan meningkatkan kompetensi, dan kita bisa meminta umpan balik dari siswa rekan sejawat. Kemudian refleksi dari coachnya sendiri atau umpan baliknya adalah Kuci merasa senang dan tambah yakin dengan dirinya serta akan segera menjalankan solusi. Beliau bersemangat kembali ini karena telah bisa berbagi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah tugas ini kami lakukan, kami praktekkan. Mungkin masih ada kekurangan dan kesalahan, namun itu saya mengucapkan maaf dan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.